Terima kasih. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang teknologi 3G, yaitu UMTS dan CDMA 2000. Mengapa ide 3G itu bisa muncul? Yang pertama karena teknologi GSM, teknologi saat itu memiliki beberapa kelemahan, antara lain bandwidth yang tidak efisien. Yang kedua adalah kebutuhan akan transfer data. Dan yang ketiga adalah perlu dikembangkan teknologi berbasis 2G yang memiliki kapasitas dan kecepatan yang lebih besar. Sejarah 3G. 3G merupakan evolusi dari teknologi GSM dengan nama resmi IMT 2000. Terdiri dari 3 sistem, yaitu UMTS atau WCDMA, CDMA 2000, dan UEC 136. Teknologi ini beroperasi pada frekuensi sekitar 2 GHz. Sejarah UMTS. UMTS adalah sebuah hasil dari proyek gabungan bernama Third Generation Partnership Project. Dalam perkembangannya, teknologi ini rilis dalam beberapa tahap, mulai dari rilisan 99 sampai yang terakhir yaitu rilisan 8, yang mana merupakan nama lain dari LTE. Untuk pita frekuensi, tiap-tiap negara, tiap-tiap wilayah berbeda tapi masih dalam range pita yang disepakati. Bisa kita lihat alokasi band frekuensi pada beberapa negara. Untuk arsitekturnya sendiri, 2G dan 3G hampir sama. Perbedaannya adalah pada tingkat base station subsystem, yang mana pada 2G disebut dengan jeran, sedangkan pada 3G disebut dengan neutron. Ini adalah gambaran perbedaan arsitektur antara 2G dan 3G. Pada jaringan seluler, secara garis besar, arsitektur terbagi menjadi dua, yaitu base station subsystem dan core subsystem. Di mana untuk BSS-nya sendiri di 3G disebut dengan neutron. Bisa kita lihat ada node dan interface yang akan dibahas pada slide selanjutnya. Apa itu neutron? Neutron diperkenalkan pertama kali pada 3GPP rilisan 99. Memiliki node antara lain user equipment, node B, dan RNC. Juga memiliki interface yang menghubungkan antar node pada elemen tingkat radio maupun pada subsistem yang lain. Ini adalah interface yang menghubungkan antara node pada subsistem BSS maupun subsistem lainnya. Bisa kita lihat. Untuk node B dan NC, nama interface-nya adalah IUB. User equipment memiliki fungsi yang sama dengan mobile station pada jaringan 2G. Terdiri atas mobile equipment dan USIM. ME sendiri berfungsi sebagai proses pengiriman radio, sedangkan USIM memiliki fungsi yaitu menyimpan informasi. Node B. Pada 2G, jaring ini memiliki fungsi sama dengan BDS, merupakan unit dari sistem penerima dan pemancar radio. Berfungsi dalam beberapa proses layer 1 seperti channel coding dan lain-lain. Juga berperan penting dalam operasi RRM. RNC ini pada jaringan 2G sama dengan BSC. Memiliki fungsi mengontrol penggunaan radio resource, juga menghubungkan elemen lain. UMTS multiple access dan duplex teknologi. Pada teknologi UMTS, proses multiple access menggunakan CDMA atau channel division multiple access, sedangkan proses duplexing menggunakan frekuensi division duplex. Apa itu CDMA? CDMA ini ditemukan pertama kali pada tahun 1949. Pada CDMA, semua user dilayani oleh frekuensi yang sama dengan teknik pengkodean untuk memisahkan user satu dengan yang lainnya. Masalah interferensi akibat penggunaan frekuensi yang sama bisa diminimalisasi dengan penggunaan wideband CDMA. Ini adalah beberapa perbedaan antara jenis-jenis multiple access yang ada, yaitu berdasarkan frekuensi, berdasarkan time, dan berdasarkan channel. Frekuensi division duplex. Duplexing adalah sebuah metode komunikasi untuk menyalakan sebuah komunikasi yang simultan antara mobile station dengan base station. Untuk frekuensi division duplex menyediakan dua band frekuensi sebagai channel yang terpisah, yaitu frekuensi downlink dan frekuensi uplink. Ini adalah contoh penggambaran bagaimana frekuensi division duplex bekerja. Untuk perangkat UMTS sendiri, kita mengambil salah satu contoh yaitu Huawei BTS 3900, yang mana terdiri dari
tiga perangkat. Yang pertama BTS 3900, kedua BTS 3900A, dan yang ketiga DBS 3900. Untuk BTS 3900 terdiri dari RFU dan BBU. Berikut adalah spesifikasinya. Sedangkan untuk BTS 3900 terdiri dari BBU dan RFU. Dan ini adalah spesifikasi dari BTS 3900A. Sedangkan untuk perangkat di BTS 3900 terdiri dari BBU dan RFU dengan gambaran sebagai berikut dan spesifikasi sebagai berikut. Lanjut ke teknologi selanjutnya yaitu CDMA 2000. Berikut adalah gambaran perkembangan CDMA 2000 mulai dari CDMA 1 hingga CDMA 2000. Yang mana pertama kali yaitu muncul CDMA 1 tahun 1995 hingga yang terbaru REF-C atau teknologi 4G yang muncul sekitar tahun 2002. Teknologi CDMA 2001X untuk standarisasinya ini dilakukan berdasarkan spesifikasi IS 2000 dan tentu saja kompatibel dengan sistem CDMA 1. CDMA 2001X mengalami beberapa perkembangan seperti kontrol daya yang lebih baik, pengembangan mode flash serta perubahan skema modulasi. Pada sisi arsitektur terdapat base station, controlling, dan PDSN (Packet Data Service Node). Ini adalah gambaran arsitektur CDMA 2001X. Untuk struktur kanal sendiri terdiri dari yang pertama kanal reverse, kemudian kanal forward. Kanal reverse ini sendiri terdiri dari beberapa channel. Yang pertama common channel. Common channel sendiri terdiri dari access channel, enhance channel, dan reverse common control channel. Juga ada dedicated channel yang terdiri dari reverse pilot channel, reverse dedicated control channel, reverse fundamental channel. Reverse fundamental channel sendiri digunakan untuk mengakomodasi layanan dengan data rate yang lebih besar dari 9,6 kbps dan 14,4 kbps. Sedangkan reverse supplemental code channel digunakan pada radio konfigurasi 1 dan 2 yang didesain agar kompatibel dengan sistem WCDMA IS95. Sedangkan pada kanal forward juga terdiri dari common channel, di mana common channel sendiri terdiri dari beberapa channel yaitu forward pilot, forward common auxiliary, forward sync, dan forward paging, serta terakhir forward common control channel. Forward dedicated channel sendiri terdiri dari forward fundamental channel dan supplemental channel. Untuk teknologi selanjutnya yaitu FDO Ref0. Ref0 adalah sebuah peningkatan yang meletakkan suara dan data pada kanal terpisah, guna menyediakan pengiriman data pada kecepatan 2,4 megabit per second. Jadi pada teknologi ini, voice berupa paket ditransmisikan dari BTS kemudian ke BSC, diteruskan ke MSC. Sedangkan paket berupa data dikirimkan dari radio node ke RNC kemudian ke PSDN masuk ke paket core. Ini adalah gambaran arsitektur dari Ref0. Teknologi selanjutnya yaitu F2REF-A. F2REF-A ini mendukung layanan data dan suara yang lebih baik dibandingkan dengan versi sebelumnya yaitu Ref0. Pada F2REF-A difokuskan pada peningkatan kecepatan data uplink dan downlink untuk kualitas layanan yang lebih bagus dan mode multicast. Berikut adalah gambaran arsitekturnya dari F2REF-A. Untuk versi selanjutnya yaitu REF-B. Teknologi ini menggunakan carrier sebesar 3,75 MHz. Pada F2REF-D ini menggunakan arsitektur All IP. Bisa kita lihat perbedaan antara REF-B dengan teknologi sebelumnya yaitu REF-A di sisi requirement spectrum, peak forward maupun peak reverse. Ini juga menggunakan perbedaan di sisi tiap-tiap masing-masing node dan terminal. Untuk teknologi yang selanjutnya yaitu REF-C. Ini adalah teknologi 4G, disebut juga Ultra Mobile Broadband atau UMB. REF-C ini sering disebut dengan WiMAX. Teknologi ini tidak kompatibel dengan teknologi sebelumnya,
yaitu teknologi dengan standar CDMA 2000. REVC memiliki kecepatan data lebih dari 275 megabit per second untuk download, dan untuk upload adalah 75 megabit per second. Menggunakan frekuensi divisi duplex sama dengan teknologi UMTS. Sama seperti teknologi sebelumnya yaitu REVB, F2 sendiri menggunakan jaringan berbasis IP dan memiliki bandwidth antara 1,25 sampai dengan 20 MHz. Perangkat pada CDMA 2000. Dalam hal ini kita mengambil dua contoh, yaitu JXC 10 CBTS dan BSBB. Pada CBTS terdiri dari dua versi, yaitu indoor versi dan outdoor versi. Ini adalah gambaran indoor version dengan spesifikasi sebagai berikut. Dan pada outdoor versionnya memiliki spesifikasi sebagai berikut. Ini adalah tipe outdoor unitnya dengan fungsi-fungsi tertentu. Dan ini adalah gambaran indoor unitnya dengan fungsi-fungsi tertentu. Selanjutnya yaitu untuk BSSB. Berikut adalah gambaran BSSB-nya dengan spesifikasinya. Bisa kita lihat. Terima kasih. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat.